Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Romlan Hafid Ibrahim dari Stika PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan melaksanakan sebuah penyuluhan, ya Bu, dengan judul dukungan nutrisi pada pasien kritis. Ya. Mungkin saya di sini akan meminta waktunya selama 15 menit terhadap Ibu, ya, dari mulai penjelasan materi sampai penutupan. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Mungkin agar tidak menyita waktu lebih lama, kita langsung saja ya. Sebelum ke materinya, di sini saya membawa sebuah poster. Nanti ketika saya menjelaskan, Ibu boleh sambil memperhatikan poster ini. Apabila jika ada yang ditanyakan, boleh langsung dipertanyakan saja, ya Bu. Ini mungkin. Nah, kita langsung saja ya Bu, dimulai. Ya. Sambil diperhatikan, boleh. Yang pertama, apakah sebelumnya Ibu tahu mengenai dukungan nutrisi pada pasien kritis itu apa sih? Kurang memahami. Jadi ini ya, pasien kritis itu pasien yang secara fisiologisnya itu tidak stabil sehingga mengalami respon hipermetabolik kompleks. Apa itu hipermetabolik kompleks itu? Jadi di sini ada peningkatan aktivitas metabolisme. Ya, metabolismenya itu ada peningkatan gitu. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu untuk mengubah makanan atau minuman menjadi energi gitu, ya Bu. Terus sehingga mengalami respon hipermetabolik kompleks terhadap trauma, sakit yang dialami akan mengubah metabolisme tubuh, ya. Terus selain mempengaruhi mengalami respon hipermetabolik, di sini juga akan mengalami mengubah metabolisme tubuh, yaitu hormonal. Ya, apa itu hormonal? Hormonal itu zat kimiawi yang berfungsi mengirimkan pesan ke seluruh tubuh, ya, melalui pembuluh darah. Jadi pantas saja jika kita menemukan pasien kritis itu si hormonalnya itu akan terganggu, ya. Selain itu akan mempengaruhi juga imunologisnya. Apa itu imunologis? Imunologis ini yaitu sistem kekebalan tubuh yang dapat melindungi seseorang dari berbagai infeksi, ya, dengan sebuah pertahanan. Jadi di sini pasien dengan sakit kritis yang dirawat di ICU sebagian menghadapi kematiannya, mengalami kegagalan multi organ, menggunakan ventilator dan memerlukan super teknologi. Jadi Ibu bisa memahami ya pasien kritis itu seperti apa. Mungkin Ibu juga pernah melihat di rumah sakit si pasien kritis ini ada di ruang ICU yang sebagian menghadapi kematian, terus mengalami kegagalan multi organ, terus menggunakan ventilator, ya, dan memerlukan support teknologi. Kemudian tujuan untuk pemberian nutrisi ini, ya, tujuannya untuk pemberian nutrisi ini adalah untuk menjamin kecukupan energi dan nitrogen pasien kritis ini, ya. Tapi menghindari masalah-masalah yang disebabkan overfeeding itu atau feeding syndrome, yaitu kelebihan pemberian nutrisi, ya. Untuk mengatasi masalah itu perlunya kita memberikan nutrisi itu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kekurangan. Jadi level yang terbaik untuk memulai pemberian nutrisi pada pasien kritis adalah 25 kalori, ya, dari berat badan ideal per harinya. Harus diperhatikan juga bahwa pemberian nutrisi ini yang kurang atau lebih dari kebutuhan akan merugikan buat pasiennya, ya. Kemudian di sini Bu boleh dilihat ya dari posternya, ada nilai kategori aktivitas, ada nilai faktor stresnya, ya. Jadi di sini ada nilai kategori aktivitasnya itu ada bed rest, ada ringan, ada sedang, ada tinggi. Nanti akan nyambung dengan
cara penyelesaiannya, rumus untuk memperkirakan kebutuhan energi ini ya. Terus selain nilai kategori aktivitas ada juga nilai faktor stresnya ya. Faktor stresnya ada di sana. Ada pos operasi, ada fraktur tulang, ada kanker, ada peritonitis atau spesies ya. Terus ada infeksi berat atau multitrauma, ada MOEDS, ada luka bakar ya. Kemudian di sini ada rumus untuk memperkirakan kebutuhan energinya. Ada perhitungan basal energi expenditure ya. Nah, di sini kita perlu mengetahui tentang rumus ini ya, karena kita ketika kita akan memberikan nutrisi atau dukungan nutrisi ini, penyelesaiannya atau cara mengetahuinya yaitu menggunakan rumus ini ya. Kemudian ada persamaan Harris-Benedict ya. Persamaan Harris-Benedict ini berbeda antara laki-laki dan wanita. Jadi jika pasien ibu yang kritis itu laki-laki, maka gunakanlah yang rumus yang laki-lakinya, dan sebaliknya apabila wanita menggunakan pakai rumus yang wanita. Kemudian di sini rata-rata BEE atau basal energi expenditure-nya yaitu adalah mendekati 25 kalori per harinya. Setelah kita mengetahui tentang perhitungan basal energinya, kemudian kita harus menghitung juga total energi expenditure-nya atau TEE, kalori per harinya. Di sini juga ada rumusnya ya. TEE sama dengan BEE atau basal ya, dikali faktor aktivitas dikali faktor stres. Nah, nanti kita untuk mengetahui total energi expenditure-nya harus menghitung dulu perhitungan basal energi ya, yang dimana tadi disebutkan yang laki-laki atau wanita. Setelah itu dikali faktor aktivitas. Nah, kita langsung lihat saja berapa nilai kategori aktivitasnya, apakah bed rest atau ringan atau sedang ya. Kemudian di sini ada faktor stresnya. Kita tinggal dilihat saja ya Bu, ya, faktor stresnya karena apa gitu ya. Nah, mungkin penjelasannya singkat, padat dan jelas. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Sudah cukup. Nah, mungkin ya sekali lagi, jadi pasien kritis ini mungkin Ibu juga sudah mengetahui dan dibayangkan, namun secara rinci belum mengetahuinya ya. Jadi pasien kritis ini fisiologisnya tidak stabil Bu, sehingga mengalami respon hipermetabolik kompleks ya. Yang tadi dimana sudah dijelaskan ya, hipermetabolik itu apa. Jadi hipermetabolik itu peningkatan aktivitas metabolismenya. Jadi metabolisme itu makanan, jadi proses makanan dan minuman itu menjadi energi ya. Nah, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung saja. Di sini ada kasus ya, kasus contohnya gitu. Contoh soal nanti Ibu kita belajar mempraktekkan cara menghitung ya, menghitung berapa sih kebutuhan energi pasien kritis ini. Kita langsung saja ya Bu. Di sini ya Bu ada contoh kasusnya ya. Saya bacakan dulu. Seorang laki-laki usia 34 tahun dengan tinggi badan 170 cm dan berat badannya itu 80 kg mengalami kecelakaan lalu lintas dengan fraktur skeletal. Kemudian saat ini sedang dirawat di rumah sakit membutuhkan energi. Nah, di sini mungkin Ibu mau coba dulu ya, nanti saya dipandu. Ya, boleh. Nah, ini rumusnya. Nanti Ibu sesuaikan rumusnya ya. Jadi di sini kita perlu menghitung BEE atau basal energi expenditure-nya. Nah, di sini kan pasiennya itu laki-laki. Jadi menggunakan yang laki-laki yaitu 66 ya. Langsung saja ya Bu. Perhitungan basalnya. Kita langsung tulis dulu rumusnya yaitu 66 plus
13,7 13,7 dikali BB BB ya, atau berat badan. Kemudian ditambah 5 kali TB atau tinggi badan. Kemudian 6,8 dikali umur ya. Nah, setelah itu kita langsung saja menyesuaikan ya. Ini ada faktor stres dan kategori aktivitasnya. Kemudian di bawahnya tulis lagi 66 ditambah 13,7 dikali berat badan. Nah, di sini berat badannya Bapak ini yaitu 80 kg ya. Tulis. ya. Kemudian ditambah 5 kali 5 kali tinggi badan. Tinggi badannya yaitu 170. Kemudian 6,8 dikali umur. Umurnya yaitu 34. Nah, kita langsung ke bawahnya. 66 ditambah 13,7 dikali 80, hasilnya yaitu 1096 ya. Terus ditambah lagi 5 kali 170. 170 itu dari tinggi badannya yaitu dengan jumlah 850 ya. Kemudian kebawahkan lagi 6,8 dikali umur, yaitu umurnya 34 yaitu 31,2. Kemudian kita tambahkan, dijumlahkan, jumlahnya yaitu 1780,8. Setelah kita mendapatkan basalnya, langsung menghitung totalnya ya. Iya. Jadi rumus total itu BEE atau basa dikali aktivitas dikali faktor stres. Kemudian langsung ke bawah, BE-nya tadi yaitu 1708 ya, 8 dikali faktor aktivitasnya yaitu ringan ya, ringan Iya. 1,3 dikali 1,3. Kemudian jumlahnya yaitu 3000 kalori. Jadi Bapak ini membutuhkan energi yaitu nutrisi atau energi sebanyak 3000 kalori. Apakah Ibu dapat memahaminya? Ya. Nah, mungkin Ibu kalau sudah memahami, sebelum ditutup apakah ada yang ditanyakan seputar yang tadi dijelaskan oleh saya? Sudah cukup. Ya, baik, mungkin alhamdulillah ya sudah dipahami. Mudah-mudahan penyuluhan ini bermanfaat bagi Ibu dan kita semua ya. Mungkin dari saya Bu tidak panjang lebar. Mungkin mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu dan mudah-mudahan Ibu dan kita semua sehat-sehat selalu ya. Sebelum ditutup, saya memohon maaf apabila ada penjelasan atau perilaku yang saya kurang enak atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaklum dan saya mohon dimaafkan ya Bu. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.